Mencari pelaku kejahatan S3. Setelah menyelesaikan sholat subuh yang kesiangan itu, Aminah dan Zaki sama-sama terdiam di tepi ranjang, sibuk dengan pikiran masing-masing. Ya Tuhan, kenapa tadi malam aku bisa melakukan itu pada Aminah? Bagaimana jika aku tidak pernah bisa mencintainya? Aku tidak ingin merusak masa depannya. Zaki menunduk ketakutan. Kenapa kamu bisa lepas kendali seperti ini? Zak, kamu sangat lemah. Bahkan melawan syahwat yang hanya sesaat saja kamu tidak mampu. Laki-laki macam apa kamu ini? Sambungnya terus merutuki diri sendiri. Aminah juga duduk di tepi ranjang dengan kaki menjuntai ke bawah. Tapi berbeda dengan Zaki yang merenung. Ia justru memperhatikan sang suami yang biasanya banyak mulut. Tiba-tiba diam 1000 bahasa, seperti orang yang sedang syak parah. Abang kenapa? Ya. Apa dia menyesal telah merenggut kesucianku? Harusnya dia tidak perlu merasa bersalah seperti ini. Karena ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh pasangan suami istri. Justru sebaliknya, dia harus merasa bersalah ketika tidak bisa memberikan nafkah batin itu. Batin Aminah. Sepertinya hati mereka telah menyatu, sehingga isi kepala mereka pun sama. Bagaimana caranya untuk meyakinkan Bang Zaki? Ya. Aku gak bisa terus-terusan melihatnya seperti ini. Ini terlalu bodoh untuk disesali. Min! Bang! Tanpa sengaja mereka menoleh dan memanggil nama masing-masing secara bersamaan. Kejadian itu sangat kebetulan tanpa dibuat-buat. Karena merasa canggung, mereka pun kembali mengalihkan pandangannya. Zaki menatap ke arah pintu, sedangkan Aminah menatap ke arah plafon. Ada apa? Bang? Tanya Aminah lebih dulu, karena Zaki kembali diam 1000 bahasa. Gak apa-apa, Neng. Kok gak apa-apa sih, Bang? Aku kira kamu mau bicara. Wajah Aminah terlihat kecewa. Zaki menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya aku takut, Neng. Lirik Zaki pada akhirnya. Apa yang kamu takutkan? Aku takut akan merusak masa depanmu. Kamu berhak bahagia, Neng. Aminah menautkan alisnya heran. Maksudnya gimana? Bang, kamu gak mau hidup selamanya bersama aku? Zaki menggeleng cepat. Ia takut Aminah salah faham. Gak seperti itu, Neng. Kamu jangan salah arti. Ya. Terus apa maksudnya? Sentak Aminah mulai emosi. Tentunya ia tidak mau rugi, karena sudah dibobol dan malah Zaki bicara seolah-olah memintanya untuk mencari kebahagiaan dengan orang lain. Aku cuma takut gak bisa membahagiakan kamu. Sampai hari ini, aku masih belum mencintai kamu. Sama, aku juga begitu. Tapi karena kita sudah terlanjur melakukan itu, maka mau tidak mau kita harus terus bersama hingga tua nanti. Tapi apa kamu gak akan merasa rugi? Hidup yang hanya satu kali ini kamu habiskan bersama laki-laki seperti aku. Apa kamu tidak ingin merasakan bahagia seperti orang lain? Di luar sana ada banyak wanita yang bahagia dengan pernikahan impiannya. Harusnya kamu juga bernasib sama seperti mereka. Bukan malah terjebak dalam pernikahan tanpa tujuan ini. Oke, kalau di awal pernikahan ini tanpa tujuan. Tapi bagaimana jika mulai hari ini kita sepakat bahwa tujuan pernikahan ini karena ingin bersama hingga ke surga? Apakah kamu setuju? Tanya Aminah sambil menatap lekat wajah Zaki. Tapi... Lagi-lagi hati Zaki dilanda keraguan. Bang, trauma apa yang pernah kamu alami? Sehingga takut membina rumah tangga bersamaku seperti ini? Tanya Aminah karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah aneh Zaki. Tok, tok, tok. Di tengah perdebatan panas itu, terdengar ketukan pintu yang cukup nyaring. Dan seketika menghentikan perdebatan mereka. Siapa? Teriak Zaki dari dalam. Ini Bunda? Nak, ada apa? Bun, sarapan? Kakek dan nenek setelah ini mau pulang. Kamu sudah janji akan sarapan sama-sama dengan mereka. Jangan lupa ajakin istrimu. Iya,
Bun! Terdengar langkah kaki Adiba yang telah menjauh dari kamar itu. Neng, kita sarapan dulu. Yuk! Ajak Zaki pada Aminah. Saat ini mata dan hidung istrinya itu telah merah karena menahan tangis. Abang aja. Aku lagi gak selera makan. Ketus Aminah. Jujur, sebenarnya ia ingin sekali menangis. Tapi gengsi, dan tidak ingin terlihat lemah di hadapan laki-laki. Jangan gitu dong. Aku gak enak kalau kakek dan nenek nanyain kamu. Tapi aku lagi gak mood. Bang, aku butuh waktu untuk sendiri. Aku lagi gak mau bertemu siapapun. Aku sebel sama mereka semua. Zaki meletakkan tangannya di kepala Aminah. Rambut wanita itu masih basah. Karena setelah keramas hanya dibiarkan begitu saja, tanpa dikeringkan dengan hydrea. Sebab tadi ia buru-buru ingin sholat. Usapan lembut Zaki berikan untuk menenangkan hati sang istri yang membara. Maaf ya, Neng. Aku tahu mungkin aku hanya bisa membuatmu kecewa. Tapi sekarang kita sarapan dulu, ya. Ini masalah kita berdua, dan mereka tidak bersalah sama kita. Jadi kalau kamu mau ngambek, silahkan. Tapi nanti, setelah sarapan. Aminah kembali menatap wajah Zaki, ekspresinya terlihat marah sekaligus gemas. Kamu ini polos apa bodoh sih, Bang? Tanya Aminah sambil menggertakkan giginya. Maksudnya? Kamu sadar gak tadi malam syahwatmu tiba-tiba tidak terkendali? Zaki menggeleng. Jujur, aku gak tahu. Semuanya berlalu sangat cepat, Neng. Nah, makanya aku marah sama mereka semua. Ini pasti kerjaan para orang tua kita. Aku yakin mereka pasti memasukkan obat perangsang di dalam minuman kamu. Mungkin karena ia seorang perempuan, sehingga perasaan Aminah lebih peka. Otaknya lebih cepat menangkap ke arah sana dibanding Zaki yang masih ngangong-ngangong seperti orang bek. Awalnya Aminah mencoba ikhlas dengan semua yang terjadi. Dan tidak marah walau sekalipun dugaannya itu benar. Tapi setelah Zaki ragu seperti ini, membuat Aminah merasa dirugikan dan marah besar. Tapi kita nggak punya bukti untuk menuduh mereka. Kalau bukan mereka siapa lagi? Bang, semalam kamu nggak ada keluar rumah ataupun bertemu dengan orang lain. Dan aku masih ingat betul, sebelum kita masuk ke kamar, Abi dan Ayah menasihati kita panjang lebar tentang nafkah batin. Setelah itu Umi dan Bunda yang tiba-tiba datang. Padahal tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tapi bisa-bisanya Bunda masak kamu buat meminum kopi. Coba kamu resapi kejadian itu baik-baik. Tingkah mereka itu sangat mencurigakan. Zaki terdiam sesaat, mencoba memutar kembali memori tadi malam. Dan setelah ia pikir-pikir, memang ada benarnya yang dikatakan oleh Aminah. Benar juga ya, Neng. Tapi kita nggak boleh menuduh tanpa bukti. Dan kita juga nggak boleh marah sama orang tua. Aku takut dikutuk kayak Melin Kundang. Yang salah mereka, Bang. Bukan kita. Jadi kalaupun kita marah, itu wajar. Oke, kalau begitu kita turun saja ke bawah. Kita tanya mereka baik-baik. Maling gak akan ada yang ngaku. Bang. Tapi mereka bukan maling. Sika. Aminah berdecak sembari memutar bola matanya. Aku yakin 100% mereka adalah pelaku kejahatan ini. Pokoknya aku akan minta pertanggungjawaban pada mereka. Akan aku kejar kalian semua sampai ke ujung dunia. Aminah berdiri meraih hijabnya, lalu melangkah terburu-buru keluar dari kamar. Aduh, ini si Oneng mau kemana? Ya, jangan bilang dia mau melabrak Umi sama Bunda. Gumam Zaki panik, ia pun berlari mengejar Aminah yang sudah menuruni tangga. Ke-466, tersangka utama S3. Adiba dan Mila terduduk dengan wajah lesu di ruang keluarga bersama yang lainnya. Mereka sudah selesai makan. Tapi anak-anak yang telah berjanji untuk sarapan dengan mereka itu malah tak kunjung keluar kamar hingga sarapannya selesai. Membuat mereka lemas karena merasa misinya gagal. Kalian kenapa, Nak? Tanya Budini pada Mila dan Adiba.
Ia heran karena tidak biasanya melihat anak dan menantunya yang ceria itu memasang wajah masam seperti ini. Gak apa-apa, Bu, cuma agak kesel aja sama anak-anak. Mereka kenapa gak ikut sarapan coba? Padahal kita jarang-jarang bisa kumpul seperti ini. Sahut Mila. Bu Dini tersenyum sambil menepuk-nepuk bahu Mila. Gak apa-apa, Mil. Kami semua dapat mengerti kok. Mungkin mereka kelelahan. Karena kemarin sudah seharian di pelaminan. Tadi malam juga mereka mungkin melakukan malam pertama. Makanya kelelahan. Lagian kalian ini kayak gak pernah jadi pengantin baru aja. Benar tuh kata ibu. Bun. Dulu kita juga habis malam pertama bangunnya kesiangan gara-gara capek. Jadi maklum aja. Ya. Mereka memang sudah lama menikah. Tapi mungkin aja tadi malam baru bisa melakukan malam pertama. Tambah Fathir. Hanan langsung nyengir. Meski ia dan Mila tidak langsung melakukan malam pertama. Tapi otaknya jadi ikutan traveling dan teringat kembali saat-saat hari pertama setelah mengunboxing Mila. Di mana saat itu pagi-pagi ia malas untuk bangun. Dan hanya ingin terus berduaan di kamar. Iya, harusnya kalian gak perlu risau. Bisa aja sekarang Zaki sama Amina masih betah berduaan di bawah selimut. Palingan nanti kalau udah lapar bakalan keluar kok. Ucap Hanan ikut menimpali. Mbak, apa benar mereka gak keluar kamar karena kelelahan? Atau karena masih betah di bawah selimut? Bisik Mila pada Adiba, karena mereka duduk bersebelahan. Gak tahu, Mil. Tapi yang jelas waktu aku panggil tadi subuh dan sebelum sarapan, Zaki menyahut kok. Dia gak tidur, sih. Tapi aku juga gak tahu apa yang mereka lakukan. Karena aku gak dibukain pintu sama mereka. Balas Adiba apa adanya. Jangan-jangan mereka memang masih betah di bawah selimut, ya. Semoga aja begitu ya, Mbak. Soalnya aku gak mau misi ini gagal. Ya, kemungkinan begitu sih, Mil. Soalnya aku dulu juga begitu. Pas paginya malas banget bangun. Selain pingin nempel-nempel terus sama Mas Fathir, badanku juga sakit semua gara-gara dihajar habis-habisan waktu malamnya. Bisa-bisanya Adiba menceritakan pengalaman malam pertamanya pada besannya sendiri. Mungkin karena ia juga ketar-ketir, sehingga memposisikan diri sebagai pengantin baru lagi agar dapat berpikir positif. Dua ibu-ibu itu sama-sama kepo akut, sehingga sulit untuk berpikir positif. Sebab mereka sangat takut jika misinya gagal. Karena sudah sangat ingin menggendong cucu. Mungkin kalau misi kali ini gagal, mereka akan membuat rencana yang lebih ekstrim lagi. Ya udah, kayaknya sekarang kami mau pulang, Nak. Nanti sampaikan salam ibu dan ayah pada Zaki dan Amina ya, Diba. Ucap Bu Dini, karena mereka ada urusan lain. Begitupun dengan kedua orang tua Adiba. Iya. Bu, maaf ya anak-anak ini malah pada gak keluar kamar sampai kalian semua pulang. Iya, gak apa-apa. Kita bisa kumpul-kumpul lagi di lain waktu. Baru saja orang-orang itu ingin beranjak. Terdengar langkah kaki yang sangat nyaring menuruni anak tangga. Kemudian suara langkah kaki itu juga disusul oleh satu orang yang terdengar seperti berlari. Neng! Tunggu abang! Neng! Teriak Zaki, membuat orang-orang yang mendengar saling menoleh satu sama lain, karena mereka mengira anak-anak itu pasti sedang bertengkar. Amina seakan lupa dengan rasa sakit di bagian bawahnya. Padahal saat bangun tidur tadi ia sedikit kesulitan berjalan. Tapi sekarang jalannya sudah seperti sedia kala lagi. Setelah tak terdengar suara di tangga, anak-anak itu tak kunjung tiba di ruang keluarga. Ternyata Amina berlari ke dapur. Karena yang ia tahu mereka sedang sarapan di dapur. Neng, sabar, Neng. Seru Zaki setelah berhasil menyusul langkah Amina. Gak bisa. Kesabaranku sudah habis. Sentak Amina. Rasanya Zaki ingin sekali menggendong Amina membawanya kembali ke kamar. Tapi membawa tubuhnya sendiri saja Zaki sempoyongan. Karena kebanyakan bergulat tadi malam. Ditambah diserang Amina tadi pagi. Brek! Amina menggebrak meja makan sangat keras. Kabur kemana mereka?
Jangan bilang kalau orang-orang itu bersembunyi. Omel Aminah setengah mengamuk, sebab tidak terlihat siapapun di dapur termasuk Bibi. Gak mungkin. Lagian mereka mau sembunyi di mana coba? Ucap Zaki. Di saat Aminah sedang terbakar emosi, Zaki justru selalu membela orang tuanya, membuat Aminah semakin gondok. Bela aja terus. Dasar bek. Umpat Aminah sangat kasar pada Zaki. Neng, aku gak bela mereka. Kamu jangan seperti ini dong. Kita bisa tanya baik-baik, tidak perlu mengamuk. Gimana pun juga kita nggak punya bukti. Selain itu, mereka juga orang tua kita. Zaki berusaha memegang tangan Aminah. Aminah yang berapi-api melepaskan tangan sang suami secara kasar, lalu berjalan menuju ruang keluarga. Karena sayup-sayup ia mendengar seperti ada tawa dan suara orang berasal dari sana. Aduh, kenapa urusannya jetirunya begini? Sih, ini si Oneng kesambet apaan? Ya, perasaan sulit banget buat dikendalikan. Emangnya dia gak malu apa? Kalau sampai orang-orang tahu tadi malam kami sudah main begituan. Batin Zaki sambil tepuk jidat. Karena Zaki yang masih waras itu, justru malu jika orang-orang tahu mereka baru saja melakukan hal privasi tersebut. Bre! Aminah menggebrak meja televisi yang ada di ruangan keluarga. Sebab orang-orang yang ia cari tengah berada di sana. Sontak kejadian itu membuat orang-orang menatapnya penuh tanda tanya. Ada apa? Nah, tanya Hanan sambil mengelus dada karena kaget. Aminah berdiri menghadap mereka dengan posisi kedua tangan di pinggang dan membusungkan dada. Kembalikan mahkotaku! Sentaknya membuat pandangan semuanya tertuju pada Hanan. Sebab Hanan yang bertanya, dan jawaban Aminah malah seperti itu. Kamu habis nidurin Aminah, Nan? Tanya Fathir dengan polosnya. Hanan menggeleng cepat. Ia jadi gelagapan karena dikira oleh semua orang meniduri anaknya sendiri. Enggak, Mas. Tadi malam aku tidur sama Mila kok. Serius, aku gak ada ngapa-ngapain. Jelas Hanan sambil tersenyum getir. Bener tuh, tadi malam Bang Hanan tidur sama aku kok. Mas, kamu gak bohong kan? Mil? Tanya Fathir meyakinkan. Bisa-bisanya ia malah menuduh Hanan sejauh itu. Serius? Tadi malam Bang Hanan itu udah ketiduran waktu aku masuk kamar. Sampai pagi dia baru bangun karena kecapean. Jelas Mila membela suaminya. Beruntungnya saat ini Mila tidak salah tangkap, sehingga Hanan tidak dicabik-cabik olehnya. Mendengar perdebatan orang tuanya, Aminah justru semakin geram. Bre! Wanita itu kembali menggebrak meja sangat keras. Aku mau kalian bertanggung jawab. Abi, Ayah, Umi, dan Bunda. Gara-gara kalian, mahkotaku hilang direnggut oleh Bang Zaki. Teriak Aminah menggelegar. Semua orang ternganga, dengan pandangan tertuju pada Zaki yang baru tiba menghampiri Aminah. Laki-laki itu menundukkan wajahnya karena merasa sebagai tersangka utama dan pelaku kejahatan. Rasanya Zaki ingin kabur saja, sebab ia sangat malu. Karena yang ada di sini bukan hanya orang tua dan mertuanya saja, tapi juga ada kakek serta neneknya. Ke-467, interogasi S3. Zaki hanya bisa nyengir sembari menggerakkan tangannya perlahan, sampai tangan itu berhasil menutupi wajahnya yang terasa tebal. Ya Tuhan, mau ditaruh di mana mukaku? Kenapa si Oneng bisa tantrum dan hilang rasa malu seperti ini? Aku malu sekali. Tuhan, tolong selamatkan aku dari tatapan aneh mereka. Batin Zaki menjerit dalam hati. Sepertinya setelah ini trauma Zaki terhadap perempuan akan semakin besar. Karena sifat Aminah benar-benar di luar prediksi BMKG. Melihat perempuan cerewet dan banyak maunya saja Zaki sudah trauma. Apalagi sikap Aminah yang sangat ajaib ini. Kalian semua tega tahu gak? Kalian tega merusak masa depanku. Tegas Aminah lagi, bahkan kali ini ia sampai menunjuk 4 orang tua yang tengah duduk tertegun memperhatikannya. Saat ini wajah yang lainnya sangat tegang, dan dipenuhi kebingungan. Hanya Mila dan Adiba yang terlihat santai,
Bahkan dua orang itu terlihat cengar-cengir. Bagaimana tidak? Tentunya mereka sangat bahagia, karena misinya berhasil. Maksud kamu apa, Nak? Tanya Hanan angkat bicara. Sebab ia bingung. Rasanya Hanan tidak bisa mengartikan ucapan Aminah. Aku kecewa sama Abi. Abi tega merusak masa depan anaknya sendiri. Hanan semakin garuk-garuk kepala. Ia berdiri menghampiri sang putri. Nak, sebaiknya kamu duduk dulu. Tenangin diri kamu, baru kita berbicara. Kita bicarakan ini baik-baik secara pelan, agar Abi dan yang lainnya dapat mengerti. Pinta Hanan sambil mengelus lembut punggung sang anak. Aminah telah duduk, tapi Zaki masih diam saja dengan posisi berdiri seperti patung, sembari menutupi wajah dengan kedua tangan. Zak! Panggil Fathir. Zaki menjauhkan tangannya perlahan. Ada apa? Ya, ambilin minum ke dapur. Aku? Tanya Zaki sembari menunjuk dirinya sendiri. Selama ini ia tidak pernah diperintah oleh siapapun. Apalagi diperintah untuk melayani orang seperti ini. Biasanya yang ada ia selalu memerintah Bibi. Bahkan untuk mengambil minum dan hal-hal kecil lainnya, ia selalu meminta tolong. Iya. Siapa lagi yang namanya Zaki kalau bukan kamu? Sentak Fathir emosi. Zaki langsung berlari dengan jurus 1000 bayangan menuju dapur. Sesampainya di dapur, ia mengambil gelas, lalu menuangkan air ke dalamnya. Si Oning nyebelin banget, sih. Gara-gara dia aku jadi pembantu di rumah sendiri. Gumamnya sebal. Zak, buruan. Teriak Fathir, membuat Zaki kembali ke ruang tamu sambil berlari kecil. Ini ya, airnya. Ucap Zaki menyodorkan air itu pada Fathir. Sika. Fathir berdecak sembari menatap tajam Zaki. Kasih ke istrimu. Pintanya dengan nada sedikit kasar. Jujur, saat ini rasanya Zaki ingin menangis. Karena Fathir seolah menganaktirikan dirinya. Dan perhatian semua orang seolah tertuju pada Aminah saja. Neng, minum dulu. Ucap Zaki. Hanan pun bergeser dari samping Aminah, memberikan ruang untuk Zaki agar duduk di sana. Huhuhuhuhu. Huhuhuhuhu. Aminah malah semakin terisak seperti bocil yang kehilangan mainan kesayangannya. Tangan Zaki gemetar. Ia memberanikan diri mengelus punggung sang istri. Neng, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku akan bertanggung jawab kok. Bisiknya. Enggak. Aku gak mau maafin. Pokoknya aku mau abang kembalikan mahkotaku yang sudah kamu pakai. Sentak Aminah sambil menadahkan tangan di hadapan Zaki. Hahaha. Orang-orang kebingungan dan tidak bisa berkata-kata. Tapi Mila dan Adiba malah tergelak sangat puas. Bahkan dua orang itu sampai bengek memegangi perutnya. Gak usah ketawa. Aku tahu ini jebakan kalian semua. Abi, Ayah, Umi dan Bunda, kenapa tega banget menjebak aku dan Bang Zaki? Apa salahku? Salah kamu karena belum memberikan kami cucu. Sahut Mila kelepasan. Deh. Aminah semakin berapi-api, dadanya kembang kempis menahan emosi. Seandainya Mila adalah temannya, mungkin akan ia jambak sampai botak. Sebentar, ini maksudnya jebakan dan mahkota itu apa? Sih, mahkota yang dimaksud itu, apa mahkota yang biasa dipakai di kepala? Setelah Fathir tidak mengerti, sebab ia ngelak karena Aminah menadahkan tangan meminta mahkotanya dikembalikan. Padahal sebelumnya pikiran Fathir sudah merujuk ke arah sana. Tapi ia kembali bertanya-tanya karena mahkota yang dicari Aminah seperti sebuah benda yang berbentuk. Bang Zaki merenggut mahkotaku tanpa sengaja. Ya, dia diberi kopi perkas oleh Bunda dan Umi. Ayah dan Abi pasti tahu juga, kan? Terang Aminah sangat jujur, tanpa diperhalus sedikit pun. Hah? Hanan dan Fathir terbelalak. Pandangan mereka pun tertuju pada istri masing-masing. Benar seperti itu, Bun.
Tanya Fathir menginterogasi istrinya. Meskipun ia gergetan dengan Zaki dan Aminah yang tak kunjung melakukan malam pertama, tapi sebagai seorang laki-laki yang pernah gagal dalam berumah tangga, Fathir paham posisi mereka yang belum siap. Sejauh ini, ia hanya menasihati tanpa berani bertindak apa-apa. Adiba menunduk, takut sang suami marah karena tatapan Fathir kali ini memang terlihat berbeda. Selain itu, ia juga ketar-ketir karena di sini ada mertuanya. Mi, apa benar yang dikatakan Aminah? Tanya Hanan pada Mila. Mila juga melakukan hal yang sama dengan Adiba. Tidak berani berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunduk sambil memilin ujung hijabnya. Aduh, kenapa Aminah pakai mengamuk segala? Sih, bisa tamat riwayatku. Batin Mila. Hanan memang laki-laki yang lembut dan penyabar. Tapi jika ia marah laki-laki itu bisa tausiah selama 7 hari 7 malam. Jawab, Mi! Abi tidak suka dibohongi. Desak Hanan semakin menekan Mila. Gak usah sok nanya-nanya gitu. Ya, Bi, aku tahu kok. Ini semua memang rencana kalian. Sela Aminah. Enggak. Abi gak tahu apa-apa. Min, ayah juga gak tahu apa-apa. Ucap Fathir membelah diri. Gak usah bohong. Kami beneran gak bohong. Sahut Fathir dan Hanan kompak. Kalau kalian gak tahu apa-apa, lantas kenapa kemarin kalian menasihati aku dan Bang Zaki? Aku masih ingat kalian menjelaskan tentang kewajiban dan nafkah batin dalam rumah tangga. Abi hanya menasihati. Nak, agar kalian sadar dengan posisi masing-masing. Tapi Abi sama sekali tidak pernah melampaui batas, seperti yang kamu tuduhkan. Jadi ini semua perbuatan Bunda dan Umi. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Hah? Gimana kalau aku hamil, dan Bang Zaki tidak mau bertanggung jawab? Pada siapa aku meminta pertanggungjawaban? Hancur masa depanku. Mi, Bun, hancur sekali. Keluh Aminah sangat dramatis diiringi dengan isakan tangis pilu. Seperti orang yang paling terzolimi di dunia. Pertanggungjawaban macam apa yang kamu minta Aminah? Zaki sudah sah menikahi kamu. Status kalian ini suami istri. Pasangan halal. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Karena Zaki gak akan lari dari tanggung jawabnya. Sahut Mila mulai berani angkat bicara. Tapi Bang Zaki ini bukan tipe laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Mengurus diri sendiri aja gak becus. Gimana kalau menjadi seorang ayah? Nanti dia akan dewasa seiring berjalannya waktu, dan bertambahnya pengalaman, Min. Ucap Mila meyakinkan. Aminah menggeleng. Tatapannya terlihat sangat merendahkan Zaki. Laki-laki modelan mochi strawberry ini gak akan pernah dewasa. Sampai tua pun akan tetap klemer-klemer. Cibir Aminah, membuat Zaki semakin malu. Gak boleh bicara seperti itu, Min. Bagaimanapun juga Zaki suami kamu. Lagi pula kalau Zaki tidak bisa dewasa, kamu yang harus mendewasakan dia. Enggak. Aku gak sanggup menghadapi laki-laki seperti dia. Aku minta pertanggungjawaban kalian. Kembalikan mahkotaku. Mi, gimana ini? Urusannya jadi rumit gara-gara tindakan kalian. Sekarang gimana caranya kita mengembalikan apa yang telah hilang itu? Omel Hanan. Gampang, tinggal suruh Zaki masukin lagi aja. Kan mahkotanya dipakai oleh asetnya Zaki. Nah, tinggal masukin lagi. Dan jangan lupa mahkotanya dilepas saat di dalam ya, Sak. Celetuk Mila dengan entengnya.